Lalu bagaimana? Kan kita tidak boleh mendoakan mereka. Nah tadi maqasidul labdi ala niyatil lafidi. Tujuan kita assalamualaikum hanya untuk orang muslim. Gitu niatan. Assalamualaikum itu bukan untuk semua, tapi assalamualaikum itu khusus untuk orang yang beriman atau untuk orang yang Islam gitu kan. Begitu. Itu namanya maqasidul labdi ala niyatil lafidi. Nah, begitu juga kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, ya kita niatnya bukan baca Quran, kita membaca doa. Ya, kita membaca doa. Kemudian al-wajhu rabi, al-hadis dalilun ala wujumi tadimi rabb fi hali ruku. Wa yakunu dalik bi sigatil waridah fi hadis Hudzaifah al-muttaqaddim. Nah ya, nah iwatilah hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Allah ketika ruku, ya. Nah, dan wajib gitu kan. Nah, juga apa? Nah, yaitu mensucikan Allah pada saat sujud. Makanya iwatilah membaca subhana rabbiyal a'la, ya, pada saat sujud hukumnya wajib. Subhana rabbiyal azim pada saat ruku hukumnya wajib. Nah, yang disunahkan zikir-zikir selain itu. Kan dikirnya banyak, Iwan Fillah. Ya, dikir dalam ruku, dikir dalam sujud itu banyak. Contohnya ke dalam ruku kan bisa juga Allahumma laka roka'tu walaka aslamtu dan seterusnya. Ya, banyak. Nah, itu adalah ya hukumnya sunnah. Tapi kalau baca subhana rabbiyal azim pada saat ruku, subhana rabbiyal a'la pada saat sujud, ini hukumnya wajib. Lihat dalam sahih fikih sunnah. Sudah sering saya sampaikan, cuma di sini belum rinciannya belum. Karena ya kalau kita berbicara sholat kan ada 7, ya kan? Pertama apa? Syarat sahnya sholat. Yang kedua rukun-rukun sholat. Yang ketiga hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Yang keempat hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang kelima hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Yang keenam hal-hal yang dilarang dalam sholat. Yang ketujuh hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah tahu semuanya, ya. Insya Allah ya, Insya Allah. Syarat sahnya sholat sudah tahu kan? Sudah. Rukun sholat sudah. Hal-hal yang wajib dalam sholat masih bingung ya? Apa saja sih yang wajib dalam sholat? Ya. Kemudian begitu juga sunnah-sunnah sholat. Sunnah itu ada 2. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Ada perbuatan yang disunahkan dalam sholat, ada ucapan-ucapan yang disunahkan dalam sholat. Ya, begitu juga hal-hal yang dibolehkan dalam sholat juga ada 2. Ada perbuatan yang dibolehkan, ada perkataan yang dibolehkan. Ya, nah ini termasuk kalau baca subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la, ya, ketika sujud, ini hukumnya wajib karena berkumpul 2 perintah. Perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, perintah Allahnya yaitu surat Al-Waqiah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, ini kan perintah, fasabbih. Ya, ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Lalu Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu di dalam ruku kalian. Ini juga perintah, ij'aluha. Jadi fasabbih perintah dari Allah, ij'aluha perintah dari Rasulullah. Lalu ketika turun surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu di dalam sujud kalian. Ya. Nah, jadi ini yang pendapat yang kuat ya, sebagaimana ya pendapatnya Imam Ahmad ya, dan yang ulama-ulama lain itu hukumnya adalah wajib. Walaupun
ya mayoritas para ulama berpendapat adalah sunnah. Ya, kenapa sunnah? Dengan alasan karena Nabi, waktu Nabi ngajarin kepada sahabat yang sholatnya salah, tidak mengajarkan masalah ini. Ya, nah itu. Adapun kalau masalah perbedaan dalam masalah fikih, nah itu nanti ada ya penyebab terjadinya perbedaan. Kemudian disyariatkan berdoa pada saat sujud dan memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa pada saat sujud termasuk mahalu ijabah, tempat dikabulkannya doa. Dan wadohiru itlaq, ya kalau kita lihat dohirnya, ya dohirnya lapad ad-doa ini adalah mutlak, artinya tidak ditentukan doanya doa yang maksur. Doa yang maksur, kalau doa yang maksur itu doa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kalau doa yang dicontohkan hewan filah yang sering dibaca oleh Nabi pada saat sujud apa? Allahumma gfirli dan bi kullahu dikohu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Itu yang sering dibaca oleh Nabi. Sudah hafal doanya semua? Belum ya? Allahumma gfirli dan bi kullahu, ya Allah ampuni semua dosaku, dikohu wajilahu, yang kecil yang besar, yang awal, yang pertama dan yang terakhir, ya yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kan kadang-kadang ada dosa yang dilakukan terang-terangan, ada juga kan dosa yang dilakukan secara ngumpet-ngumpet. Nah ini yang sering dibaca oleh Nabi. Tetapi kita bebas mau baca doa mana saja boleh. Baliyat fi sholatihi fi hali sujudihi bi ai duain kana min talabi khairi dunya wal akhirah. Ya, tapi boleh saja ketika kita ya sujud ini berdoa bi ai duain, dengan doa apa saja, min talabi khairi dunya wal akhirah. Yang penting isinya doa, minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Silakan mau baca doa apa, atau kayak tadi kita mau bacanya doanya doa sapu jagat. Kan ada orang yang ngandalkan sapu jagat katanya kan ya. Kenapa? Karena doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ya Masya Allah, singkat padat ini. Karena kan kita minta di dunia minta hasanah, di akhirat minta hasanah. Ya, hasanah di dunia itu apa? Badan sehat, anak istri ya soleh dan solehah, bajikan anak-anak kita. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Termasuk adalah kalau suami ya bagi istri kata yang hasanah itu sumber ekonominya ada di kampungnya sendiri. Kalau ada suami langsung berlayar 6 bulan baru pulang, itu bukan hasanah. Ya, itu tidak termasuk hasanah katanya. Maaf Pak ya, sekarang udah enggak kan? Ya. Nah kadang-kadang ada orang yang begitu, tapi ditafsirkannya itu oleh Imam Ibnu Katsir adalah hasanah itu kalau masalah ekonomi itu suami yang bisa pulang pergi, artinya adalah di daerah sendiri, tidak merantau meninggalkan keluarga. Ya, nah kalau yang merantau sampai tadi kan ada berapa bulan baru pulang, baru pulang, itu termasuk adalah tidak hasanah. Ya, itu hasanah di dunia. Kalau hasanah di akhirat, udah pasti masuk surga Pak. Ya, udah sahih. Itu hasanah di akhirat mah itu surga, nggak ada lagi. Ya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi jangan ya, jangan berlebihan. Karena ada dulu seorang sahabat, anaknya berdoa. Doanya itu apa? Kalau bahasa kita, ya Allah, aku mohon surga kepadamu, ya buah-buahannya, gedung-gedungnya, bidadarinya. Lalu ditegur oleh bapaknya. Itu termasuk doa yang berlebihan. Kenapa? Gak usah pakai buah-buahannya, bidadarinya, gedung. Itu mah udah satu paket.
Ya, setiap orang masuk surga pasti dapat itu, gak usah disebut. Paham maksudnya? Syukur saja, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Kalau mau itu yang bagus, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Sudah. Ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Dan mohon perkataan dan perbuatan yang bisa menyebabkan aku masuk surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan dari ucapan dan perbuatan yang bisa menyebabkan masuk neraka. Ini kan Abah, doa yang simpel ini. Ya, ini adalah ya minta kebaikan ya dunia, minta kebaikan akhirat. Ya, silakan aja. Bagaimana kalau bahasa kita doanya? Ya, maaf, doanya pakai bahasa Jawa, boleh. Banyak kan? Boleh, tapi tidak diucapkan. Kalau diucapkan nggak boleh. Ya, para ulama. Tapi kalau hanya di dalam hati saja, tidak jadi masalah. Allah makan mendengar, Pak, walaupun di dalam hati. Ya. Nah, tapi kalau diucapkan tidak boleh. Nah, kenapa? Nah, karena di dalam hadis ya, kalau tadi kan pantahidu, sungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi dalam riwayat lain, yaitu riwayat Muslim nomor 482-nya, aqrabu ma yakunul abdi min rabbi wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya yaitu orang yang sujud. Faaksiru doa, perbanyak doa. Kalau tadi pantahidu, sungguh-sungguh berdoa. Kalau dalam di sini redaksinya faaksiru doa, perbanyak doa. Pengertian perbanyak doa ada dua. Pengertiannya, satu, doanya satu tapi diulang-ulang. Ya, contohnya banyak kan? Tadi doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi diulang-ulang terus. Itu termasuk faaksiru, memperbanyak. Yang kedua ya itu doanya macam-macam. Ya, kita doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Itu termasuk semuanya faaksiru doa, perbanyak doa. Kenapa? Karena pada saat sholat ya tempatnya berdoa itu dua. Satu pada saat sujud, kedua pada saat kita setelah tasawuf sebelum salam. Ya, sebelum salam. Itu tempat ya dikabulkannya doa. Begitu ya. Itu tempat dikabulkannya doa. Faaksiru doa. Paham ini? Ya. Nah, nanti ya diantaranya ada doa-doa pada saat ruku dan sujud, insyaallah. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan Pak Imam. Bagus. Dan mau tanya, ini kalau lagi berjamaah, sementara imam bacanya panjang, kita nggak ngerti maknanya, lantas kita mensiatif daripada pikiran kemana-mana, pasal baru kemana gitu kan, kita baca Fatihah lagi double 2 kali, itu gimana ya? Iya. Bahkan surat ininya panjang gitu, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti makna daripada apa yang dibaca oleh imam, daripada pikiran kemana-mana ya baca lagi aja lah. Gimana? Ya. Ayatnya sudah jelas. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila Quran dibaca, apa perintah Allah? Dengarkan dan simak supaya kamu mendapat rahmat. Dan para ulama mengatakan ya surat ini ya diturunkan bertepatan dengan bacaan di dalam sholat. Maksudnya orang yang baca Quran itu dalam sholat, bukan baca Quran di luar sholat, khususnya asbab nuzulnya ayat ini. Berarti berdasarkan ayat ini Bapak ya, mau ngerti ataupun tidak ngerti, tugas kita mendengarkan imam. Kalau tidak ngerti, nah kita nikmati saja
Nah, kalau bacaannya bagus, wah ini bagus nih bacaannya. Walaupun tidak ngerti kadang-kadang kan ya, kalau bacaannya bagus, itu enak Pak mendengarkannya. Jangan dilawan bacaan kita. Bacaan imam ya. Tetap saja Pak Imam ya. Walaupun Pak Imam adalah nggak ngerti yang bahasa yang dibaca oleh imam, gitu kan ya. Nah, tetap Pak Imam harus mendengarkan. Jangan baca lagi Fatihah. Nggak ada Fatihah 2 kali, nggak ada. Yang boleh mengulang-ulang bacaan surat di luar Al-Fatihah, itu boleh diulang-ulang bacaannya. Umpamanya ya, Bapak sholat malam ingin panjang di bacaannya, tapi hafal suratnya sedikit, ya sudah aja Pak Imam baca Al-Kafirun diulang-ulang berapa kali, Al-Kafirun lagi, boleh. Tapi kalau Al-Fatihah dibaca 2 kali, nggak ada tuntunannya. Paham ya? Nah, jadi tetap saja dengarkan saja. Kalau kita nggak bisa mentadaburi karena nggak paham, nah minimal nikmati saja alunan bacaannya. Ya, anggap aja merdu gitu kan ya, gitu kan ya. Nah, ya gitu. Padahal ajarkan kepada kita sujud tilawah. Pada saat sujud tilawah membacanya apa Ustaz? Iya. Pada sujud tilawah, hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, tidak ada bacaan khusus. Sujud tilawah ataupun sujud syukur ataupun sujud sahwi, bacaannya sama seperti sujud ketika kita sholat biasa. Ya, sujud seperti biasa. Ada juga kan yang sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqasamu wa basarahu dan seterusnya. Itu sebetulnya hadisnya Nabi baca doa itu bukan hanya dalam sujud tilawah, tapi termasuk juga dalam sujud ketika sholat. Jadi intinya kalau kita sholat sujudnya baca apa, nah ketika kita sujud tilawah juga sama saja. Ya, sama saja. Adapun kalau kita ketika sujud sahwi bacanya apa? Subhana man la yanamu wala, ya itu hadisnya hadis dhaif, itu hadisnya lemah. Makanya ya, yang jelas itu adalah ada masalah bacaan sama saja ya, baik dalam sujud tilawah ataupun sujud syukur ataupun sujud sahwi, bacanya sama seperti bacaan yang kita baca pada saat sujud lagi sholat. Nah itu ya. Nah kemudian Iwan Fillah, saya suka melihat ada orang yang sujudnya itu sujud terakhir lama. Ada nggak? Ya, sujud terakhir lama, sujud terakhirnya. Nah bagaimana? Sebetulnya tidak ada hadis yang menjelaskan sujud terakhir. Nabi menyebutkan itu tadi kan mutlak, ya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah yaitu pada saat sujud atau orang yang sujud. Perbanyaklah doa. Tidak disebutkan perbanyak doa pada sujud yang terakhir, gak ada. Nah cuma kenapa ada orang yang lamanya pada sujud terakhir? Itu bukan berdasarkan hadis, tapi ada kaidah usul, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jika tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kaidahnya. Kalau tidak bisa berdoa ya banyak pada setiap sujud, ya usahakan salah satu sujud gitu. Ya, jadi kalau kita banyak perbanyak sujud pada sujud terakhir ya, nggak ada dalilnya, nggak ada. Paham ya? Nah, tapi tadi, nah kalau kita tidak bisa kebanyakan memperbanyak doa setiap sujud, nah usahakan pada salah satu sujud. Mau sujud pertama, mau sujud terakhir, silahkan. Hah? Takut rokatnya lupa ya? Oh, itu. Ada lagi? Sudah cukup? Oh, mau nggak? Masalah mentadaburi Al-Quran, lalu bagi maksudnya rahmat, kemudian di surah Sabis apa Gosia itu ya, ada di ayat terakhir kita baca Allahumma azza
Mahasibni Hisaba Yasira, itu ada pertemuan tidak Ustaz? Nggak ada. Sama Ibrahim, Musa juga jawab alaihissalam. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Zaman memang suka banyak. Inna hada lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Kalau ada jangan alaihi, harus alaihima, karena dua orang ya Musa dengan itu. Begitu juga kan di ujungnya tadi kan ya, karena situ ada apa, summa ilaina hisabahum, summa alaina gitu ya, summa inna alaina hisabahum. Nah karena di situ ada bahasa hisab, akhirnya Allahumma hasibni hisaban yasiro. Nggak ada. Yang kalau mau bapak baca Allahumma hasibni hisaban yasiro itu sebelum salam. Ketika sholat sebelum salam itu. Di tasawuf akhir. Iya, di tasawuf akhir. Kalau bapak mau baca itu. Kalau itu yang Allah ingat kira muslim ibadah. Oh banyak. Doanya sebelum apa? Sebelum salam itu banyak Pak. Doanya itu iya. Di samping kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi di jahannam wa min adabil qabr. Begitu juga bisa baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Bisa juga kita baca Allahumma inni dolamtu nafsi duluman kasira. Banyak doanya di situ. Jadi kalau kita mau baca Allahumma hasibni, jangan ketika baca itu, tapi ketika tasahud akhir sebelum kita salam. Ada itu hadis kalau itu ya. Kalau ada apa, kalau bacaan cukup saja. Nah kalau imam bacanya banyakan ya, seperti sabbihisma rabbikal a'la, kita sunnah subhanallah ya. Imam juga sunnah baca subhanallah, tapi jangan dikerasin ya. Kalau kita imam bacanya sabbihisma rabbikal a'la, di belakang subhanallah, disangkanya ngingetin imam Pak. Iya, hanya imam balik lagi bacanya subhanallah lagi, hanya kata imam saya salah apa. Nah kalau baca subhanallah pelan supaya imam tidak mengulang-ulang bacaannya dan ya itu yang ada ya. Nah atau yang ada itu tadi aja Pak, kalau ayat yang adab, ayat siksa. Adapun kalau yang di ujungnya seperti banyak kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini hadisnya ihtilaf, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendoifkan hadisnya gitu ya. Tapi kalau yang tadi alaihissalam atau itu sama sekali nggak ada hadisnya begitu. Itu Ustaz menyambung tadi pertanyaan Pak Imam, kan membaca surah yang mufassal panjang-panjang itu. Kan dulu pernah ada yang ditegur sama Nabi karena dia membaca surah panjang. Kan imam itu juga harus tahu kondisi makmum. Kalau yang udah ujur-ujur dia surahnya pendek, harusnya kan seperti itu ya. Tapi tadi dikatakan menyelisih sunnah ya. Begini ya, panjang itu yang ditegur oleh Nabi karena bacanya surat Al-Baqarah gitu kan ya. Nah jadi sahabat itu, ada sahabat yang ingin ngasih minum ontaknya, pas Mu'ad bin Jabal itu jadi imam, bacanya Al-Baqarah. Nah Rasulullah belum pernah Pak baca Al-Baqarah dalam sholat wajib ya. Tadi aja surat Al-A'raf yang 206 ayat itu dibagi 2 oleh Rasul. Ini Al-Baqarah 1 rakaat Pak, itu yang ditegur oleh Nabi begitu ya. Nah adapun kalau yang dicontohin oleh Nabi seperti tadi ya, di rakaat dari salat maghrib kadang-kadang membaca surat At-Tur, kadang-kadang baca surat Al-Mursalat ya. Nah itu adalah tidak termasuk panjang karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Sedangkan kalau ya, nah kalau Mu'ad yang ditegur oleh Nabi itu membaca surat Al-Baqarah dalam sholat wajib, itu nggak pernah dicontohin oleh Nabi karena itu surat paling panjang dalam Al-Quran kan, surat Al-Baqarah itu begitu Pak ya.
Apanya? Panjang itu. Bukan, kalau sholat Al-Baqarah Nabi bacanya di sholat sunnah. Kalau Al-Baqarah tidak pernah dalam sholat wajib, gitu maksudnya. Tadi dikatakan Al-Baqarah itu nyambung ke... Iya, itu sholat sunnah, sholat malam Rasulullah. Itu sholat malam, bukan sholat wajib. Iya. Nyambung tiga surah itu. Itu dalam sholat sunnah, itu sholat malam, bukan dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat wajib mah belum pernah Rasul baca surat Al-Baqarah. Ini Mu'ad baca Al-Baqarah, gitu kan ya. Makanya menjadi sunnah, ditegur oleh Nabi. Begitu. Jadi intinya ini juga kan hanya sesekali, Pak. Jangan dirutinkan. Ya, jangan dirutinkan bacanya yang panjang. Hanya sesekali mah mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Imam itu sesekali bacalah surat yang panjang, gitu kan ya. Jangan setiap sholat maghrib yang pendek terus, gitu kan ya. Nah gitu, karena batasan yang disebut mufassal itu dari surat Qaf. Ya, dari surat Qaf sampai surat Anas itu yang disebut dengan mufassal. Wallahu a'lam. Oke, bismillah ya. Mungkin sampai di sini kajian kita ya masih membahas ya tentang sifat sholat Nabi. Mari kita tutup ya kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.